Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Pemerintah dunia adalah organisasi politik terbesar yang ada saat ini. Kekuasaan mereka sangat luas karena ada begitu banyak negeri yang berafiliasi dengan mereka demi mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Pemerintah dunia juga memiliki kekuatan militer hebat yang bernama Angkatan Laut. Dengan kekuasaan serta kekuatan yang mereka miliki, sebagian besar dunia dikuasai oleh pemerintah dunia. Meski begitu, di balik kekuasaan pemerintah dunia, terdapat banyak sekali hal buruk. Beberapa di antaranya seperti menutupi kebenaran soal abad kekosongan, menghancurkan suatu pulau jika dirasa mengancam mereka, dan para bangsawan di sana yang bernama Tenryubito gemar melakukan perbudakan. Jadi sangat wajar jika menganggap bahwa pemerintah dunia adalah penguasa yang sangat jahat. Maka dari itu, sejak pemerintah dunia berdiri dan mendominasi, dunia One Piece saat ini sedang berada dalam masa kegelapan. Kata kegelapan juga sangat identik dengan kata malam, yang artinya masa kegelapan secara kiasan merupakan malam panjang bagi dunia One Piece yang telah dimulai dari 800 tahun yang lalu. Dalam masa kegelapan dunia One Piece, ada orang-orang tertentu yang memiliki peran besar untuk membawa dunia keluar dari masa tersebut. Orang-orang itu juga mewakili bulan, bintang, dan fajar, yang mana tiga hal itu merupakan aspek-aspek penting ketika malam sedang berlangsung. Nah, dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang hubungan klan D dan klan Kozuki, serta peran bulan, bintang, dan fajar dalam masa kegelapan dunia One Piece. Mari kita mulai pembahasan dari bulan terlebih dahulu. Saat malam tiba, keadaan tidak gelap secara total. Hal tersebut karena masih ada bulan yang senantiasa memberikan cahayanya ketika malam tiba. Dalam masa kegelapan dunia One Piece, juga ada cahaya bulan yang memberikan pancaran sinar. Cahaya bulan yang dimaksud adalah keluarga Kozuki. Secara harfiah, Kozuki berarti cahaya bulan. Mengutip dari One Piece Wiki, Kozuki adalah kanji untuk light dan moon. Menurut admin, memiliki nama yang berarti cahaya bulan bukan tanpa tujuan. Keluarga Kozuki memang seolah menjadi cahaya bulan dalam masa kegelapan dunia One Piece. Pada masa lalu, leluhur mereka membuat batu poneglyph. Seperti yang kita ketahui, dalam poneglyph ada banyak sekali informasi berharga, baik cerita kebenaran sejarah sampai petunjuk lokasi One Piece. Maka dari itu, tidak salah nama mereka berarti cahaya bulan, karena dengan membuat poneglyph, sama saja mereka telah membagikan cahaya bagi dunia. Pemerintah dunia sangat takut jika ada orang yang mempelajari poneglyph, karena mereka tahu di sana terdapat berbagai cerita kebenaran. Mereka melarang orang membaca poneglyph dengan alasan khawatir akan kebangkitan senjata kuno. Padahal, selain alasan itu, mereka juga takut kebohongan mereka selama ini akan terbongkar. Selain cahaya bulan, ada juga peran penting dari bintang. Dalam cerita One Piece, ada orang-orang tertentu yang disebut sebagai supernova. Kata supernova sendiri bisa menjadi perwakilan dari bintang, karena supernova berarti ledakan bintang. Bintang yang meledak itu akan memiliki cahaya yang jauh lebih terang dari sebelumnya. Itulah informasi singkat tentang arti kata supernova yang dipakai oleh Eiichiro Oda untuk memperkenalkan 11 orang bajak laut. Para bajak laut yang disebut 11 supernova terdiri dari Luffy, Zoro, Kid, Killer, Law, Urouge, BG, Hawkins, Appo, X-Drake, dan Jewelry Bonney. Dalam masa kegelapan, mereka memiliki peran untuk menciptakan sebuah kejutan yang bisa kita sebut sebagai ledakan. Ledakan tersebut semakin hari akan semakin besar, semakin banyak, dan semakin membuat pemerintah dunia kerepotan. Banyak sekali hal besar yang telah dilakukan oleh para supernova, terutama Luffy. Bahkan, saat pertama kali dijuluki sebagai supernova tepatnya di Pulau Sabaody, bounty Luffy masih di angka 300 juta berry, sedangkan sekarang bounty-nya sudah menyentuh 1,5 miliar berry. Seiring berjalannya waktu, para 11 supernova akan melakukan semakin banyak hal yang menghebohkan. Dalam masa kegelapan saat ini, peran mereka sebagai para pembuat kekacauan cepat atau lambat akan membawa perubahan kepada dunia. Bahkan, sepertinya dalam perang akhir nanti, para supernova akan bekerja sama melawan pemerintah dunia. Luffy juga punya kemampuan paling mengerikan di lautan untuk membuat orang-orang di sekelilingnya satu persatu menjadi kawan. Tidak akan aneh bila 11 supernova akan terpengaruh kemampuan Luffy ini, sehingga mereka akan bekerja sama untuk menciptakan ledakan terbesar, yaitu mengalahkan pemerintah dunia.
Bagian terakhir yang juga memiliki peran yang sangat penting dalam masa kegelapan adalah Fajar. Walau dunia One Piece sedang berada dalam masa kegelapan, tapi tidak perlu khawatir. Sebab malam tidak akan berlangsung selamanya. Suatu saat nanti, Fajar akan tiba untuk menyongsong datangnya pagi. Fajar bisa diwakili oleh para penyandang nama Di, di mana seperti beberapa teori yang beredar, kepanjangan dari Di adalah Dawn. Dalam bahasa Indonesia, Dawn berarti Fajar. Kata Dawn atau Fajar ini bahkan telah disinggung sejak awal cerita, karena chapter 1 berjudul Romance Dawn. Kemudian, dalam chapter 601 memiliki judul Romance Dawn for the New World. Setiap Romance Dawn menjadi judul chapter, selalu saja menjadi awal petualangan baru bagi Luffy. Chapter 1 adalah awal Luffy mulai berpetualang sebagai seorang bajak laut. Sedangkan chapter 601 menjadi awal petualangan Luffy memasuki dunia baru. Seolah-olah Luffy adalah Fajar yang menjadi awal yang baru. Kinemon juga pernah bilang dalam manga chapter 987 bahwa Fajar pasti akan datang di negeri Wano. Dalam manga chapter 878, Pedro pun menjelaskan arti dari nama kelompok bajak laut Nox, bahwa nama itu bukan berarti malam saja, melainkan malam sebelum Fajar. Hal-hal itu menjadi petunjuk yang mengarah kepada arti dari inisial D yang berarti Dawn atau Fajar. Nama bajak laut Pedro yang berarti malam sebelum Fajar pun bisa menggambarkan dunia One Piece saat ini yang sedang dalam masa kegelapan, di mana sekarang sedang terjadi malam panjang sebelum Fajar datang. Memang tidak semua penyandang Di akan menjadi pembawa Fajar. Shirohige pernah bilang kepada Kurohige bahwa Kurohige bukanlah orang yang ditunggu oleh Roger. Artinya, walaupun Kurohige merupakan penyandang nama Di, tapi dia bukanlah orang yang ditunggu oleh Roger. Jadi bisa dibilang Kurohige tidak akan membawa Fajar bagi dunia. Para pembawa Fajar yang sebenarnya adalah orang-orang seperti Roger yang menciptakan era bajak laut. Atau orang seperti Luffy yang akan menjadi raja bajak laut masa depan. Dan juga orang seperti Dragon yang ingin menggulingkan Tenryubito. Nanti akan ada banyak penyandang nama Di yang masih hidup yang akan membantu Luffy demi mengalahkan pemerintah dunia. Bila saat itu tiba, maka para pembawa Fajar akan berperang habis-habisan agar malam panjang dunia One Piece bisa segera berakhir. Dunia akan menjadi baru di mana para penguasa yang buruk akan segera tersingkirkan. Tenryubito akan digulingkan dan Gorosei juga Im-sama akan dikalahkan. Berakhirnya masa kegelapan berarti kehidupan di seluruh dunia akan menjadi lebih baik. Tidak heran beberapa orang yang tahu akhir cerita One Piece seperti asisten Oda berkata bahwa akhir cerita One Piece sangat indah. Jadi, kesimpulannya, semenjak pemerintah dunia berkuasa, dunia memasuki masa kegelapan atau malam panjang. Namun, dalam malam panjang itu, ada peran penting dari keluarga Kozuki yang mewakili cahaya bulan sebagai pembuat poneglyph. Ada peran penting dari supernova yang mewakili istilah yang berkaitan dengan bintang sebagai pembuat kekacauan. Dan ada juga peran penting dari para penyandang Di yang mewakili Fajar, karena Di adalah kepanjangan dari Dawn. Segala hal yang mereka perbuat akan berujung kepada jatuhnya pemerintah dunia dan mengakhiri masa kegelapan. Nah itu tadi, teori admin tentang hubungan klan Di dan klan Kozuki, serta peran bulan, bintang, dan Fajar dalam masa kegelapan dunia One Piece. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Okun, Shambles.